Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Alia dari kelompok 6 yang beranggotakan ada Diana Lestari, Eci Mareta, Arista Aulia, dan Dian Fadila. Kami akan mempresentasikan materi mengenai penulisan karya ilmiah yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya berikut ini. Sudah tahu apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah suatu hasil tulisan yang dihasilkan dari proses penelitian atau pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Karya ilmiah dapat berupa artikel ilmiah, makalah, disertasi, tesis, buku ilmiah, dan sebagainya. Karya ilmiah biasanya ditulis oleh peneliti, akademisi, atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Tujuan karya ilmiah untuk memperluas pemahaman kita tentang sesuatu topik tertentu yang berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan pemecahan masalah di bidang tersebut. Fungsi karya ilmiah 1. Sebagai sarana untuk menyampaikan hasil penelitian dan pengamatan kepada masyarakat ilmiah atau masyarakat umum. 2. Sebagai acuan atau referensi bagi orang lain yang ingin melanjutkan penelitian atau pengamatan yang sama atau sejenis. 3. Sebagai sumber informasi yang penting dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang seperti bidang kesehatan, teknologi, dan lingkungan. 4. Sebagai media untuk menguji kebenaran atau teori hipnosis. Struktur karya ilmiah. 1. Judul merupakan kalimat singkat yang menggambarkan isi karya ilmiah. 2. Abstrak merupakan ringkasan dari karya ilmiah yang berisi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. 3. Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan rumusan masalah. 4. Tinjauan perpustakaan merupakan bagian yang berisi referensi atau literatur yang digunakan dalam penelitian. 5. Metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan metode atau cara yang digunakan dalam penelitian seperti desain penelitian, sampel, instrumen, dan analisis data. 6. Hasil penelitian merupakan bagian yang berisi hasil penelitian yang telah dilakukan. 7. Pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan dan menganalisis hasil penelitian yang telah diperoleh. 8. Kesimpulan merupakan bagian yang berisi rangkuman dari hasil penelitian dan jawaban atas rumusan masalah. 9. Daftar pusaka merupakan bagian yang berisi daftar referensi atau literatur yang digunakan dalam penelitian. Penulisan karya ilmiah. 1. Gaya penulisan. Gunakan gaya penulisan yang sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh lembaga atau jurnal yang direferensikan. Yang kedua, hindari plagiarisme atau penciplakan dari karya orang lain karena merupakan perbuatan yang tidak etis. Yang ketiga, menggunakan struktur penulisan karya ilmiah pada umumnya. Yang keempat, bahasa. Gunakan bahasa yang jelas, akurat, dan baku. Hindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang atau rumit. Perhatikan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca. Yang kelima, kutipan dan referensi. Gunakan sistem kutipan yang sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan. Contoh, APA, MLA, atau Chicago. Pastikan mencantumkan seluruh sumber yang dikutip dalam karya ilmiah. Kesimpulannya bahwa penulisan karya ilmiah sangat penting dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman di berbagai bidang. Melalui karya ilmiah, peneliti dapat menyajikan temuan-temuan baru, menganalisis fenomena, dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Penulisan karya ilmiah juga memungkinkan peneliti untuk berbagi pengetahuan dan informasi dengan komunitas ilmiah secara luas. Dengan mempublikasikan karya ilmiah, peneliti dapat berinteraksi dengan sesama peneliti, mendapat umpan balik, dan memperluas jaringan kolaborasi. Baik, itu tadi pemaparan materi mengenai penulisan karya ilmiah dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Saya ada pantun sedikit. Hidup kesepian tanpa kasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.